Ya, minggu ini kita masih membahas ya, pembahasan terakhir mengenai pengujian hipotesis ya. Untuk yang minggu ini kita akan discuss mengenai pengujian hipotesis dengan dua variabel ya. Kalau yang minggu lalu ini kita sudah discuss yaitu dengan satu variabel ya. Misalkan mu sama dengan suatu nilai konstanta ya atau nilai angka. Nah, kalau yang sekarang ini kita akan mencoba membandingkan antara dua mu ya. Apakah sama ya atau tidak sama. Ya, atau misalkan apakah mu1 lebih besar daripada mu2 atau mu1 lebih kecil daripada mu2 ya. Nanti ini akan kita bahas. Jadi mu-nya ada dua ya, ada mu1 dan mu2. Kalau yang kemarin kan mu saja ya. Oke. Untuk hipotesisnya seperti ini ya. Jadi hipotesisnya H0 mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Atau ini bisa dituliskan, ini yang mu2-nya pindah ke sini, jadi mu1 sama dengan mu2 gitu ya. Ini kan tinggal pindah ke sini ya. Atau misalkan, nah kalau H0-nya seperti ini, ya, memungkinkan untuk H1-nya bisa jadi seperti ini, ya, ini atau ini, ya. Ini berarti H1-nya mu1 dikurangi mu2 lebih dari 0. Berarti kan di sini hasilnya positif ya. Kalau lebih dari 0 itu hasilnya positif. Berarti yang mu1-nya lebih besar daripada mu2. Atau bisa dituliskan dalam notasi seperti ini. mu1 lebih besar daripada mu2 ya. Kemudian H1-nya bisa dituliskan mu1 dikurangi mu2 kurang dari 0. Ya, berarti kan kurang dari 0 berarti negatif ya. Atau bisa dituliskan, kalau negatif kan berarti ini yang lebih besar ya. Nah, mu1 lebih kecil atau kurang dari mu2 ya. Kemudian bisa juga H1-nya adalah berupa tidak sama dengan seperti ini ya. Ini bisa dituliskan mu1 tidak sama dengan mu2 gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, apa namanya? Ini nanti penggunaan hipotesis-hipotesisnya adalah seperti ini. Kemudian untuk contohnya, nih misalkan contohnya adalah ya, seorang pemilik toko menjual dua macam bola lampu ya, katakanlah mereknya A dan B ya. Kalau sekarang mungkin mereknya Philips dan apalagi satu laginya ya, coba saya kurang paham lah ya, merek apa itu lampu. Berpendapat bahwa tak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu kedua merek tersebut dengan alternatif ada perbedaan. Berarti H-nya atau H1-nya ada perbedaan. Maksudnya gini, biasanya kan kita kan kalau di toko listrik ya, dia suka nanya, Pak ini bagusnya mana nih, merek A sama merek B ya. Nah, si penjualnya bilang, pemilik toko bilang ya, bahwa tidak ada perbedaan ya. Ini sama aja Mas gitu ya. Antara A dan B. Padahal kita uji ya. Nah, untuk menguji pernyataan atau pendapat si pemilik toko dilakukan percobaan ya dengan menyalakan 100 bola lampu merek A dan 50 bola lampu merek B gitu ya sebagai sampel acaknya. Ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-rata selama 952 sedangkan merek B 987 ya. Ini lama waktu menyalanya. Masing-masing dengan simpangan baku 85 dan 92. Ya, dengan menggunakan alfanya 5%, ujilah pendapat tersebut. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa langkah pertama ya, ini langkahnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya, yaitu ada 5 langkah. Langkah pertama itu adalah kita menentukan H0-nya apa, H1-nya apa. H0 apa, H1 apa gitu ya. H0-nya kalau kita lihat di sini adalah berarti pendapatnya si pemilik toko mu1 sama dengan mu2 gitu ya. mu1 sama dengan mu2.
Nah, H1-nya berarti mu1 tidak sama dengan mu2, gitu ya. Kemudian langkah keduanya yaitu menentukan taraf nyata atau signifikan level, ya. Sebetulnya di sini sudah ada ya, alfanya 5%. Alfa sama dengan 0,05 gitu ya. Nah, ingat ini H1-nya berupa tanda seperti ini, maka berarti ujinya adalah uji dua arah. Ya. Sehingga alfanya per 2. Alfa bagi 2 sama dengan 0,025 ya. Ya. Kemudian yang ketiga, seperti biasa kita gambarkan ya, gambar seperti ini ya. Dua arah berarti ada pada sisi kiri dan kanannya. Ya. Nah, ini daerah penolakannya ya, ini diarsir. Ya, ini luasnya adalah 0,025 ya, ini 0,025. Ini pun sama ya, 0,025. Nah, kita tahu bahwa kalau ini luasnya 0,025 ya, berdasarkan contoh-contoh soal yang sudah kita diskusikan, itu di sini adalah minus 1,96 ya. Sebaliknya, sebelah sini adalah positifnya, tapi angkanya sama, 1,96 ya, gitu ya. Ini adalah daerah penerimaan. Yang putih ini daerah penerimaan. Yang diarsir kiri dan kanan ini daerah penolakan. Berarti nanti kalau di langkah keempat Z-nya itu hasilnya kurang dari minus 1,96 atau lebih dari 1,96 maka ditolak ya H0-nya. Tapi kalau di antaranya ya, berarti yang daerah putih ini maka diterima. Nah, langkah keempat itu adalah langkah keempat ya. Langkah keempat itu adalah kita mencari statistik uji. Nah, statistik uji langkah keempat rumusnya adalah seperti ini atau Z0 ya. X1 atau X bar 1 dikurangi X bar 2 per ini ya. Per ini. Nah, kita tadi di dalam soal sudah tahu ya X1-nya 952 kalau tidak salah tadi ya. 952, X2-nya 987 ya, 85 dan 92. 85, 92, 100 sama 50 ya sampelnya ya. Nah, didapatkanlah langkah keempat ini adalah minus 2,25. Sehingga, nah kita lihat di sini nih, di sini. Minus 2,25 di mana? Ya, ergonomi kognitif. Kemarin kita tapi bolak-balik sih. Nanya mah kali itu kan. Saha eta? Ganggu. Oke. Minus 2,25 di sini ya. Minus 2,25. Minus 2,25 ya. Nah, berarti ini ada pada daerah penolakan H0 ya. Ini minus 2,25 ini ada pada daerah penolakan H0. Ya. Berarti kesimpulannya adalah langkah kelima. Kesimpulannya adalah apa? Menolak ya, menolak H0. Menolak H0 ya. H0 atau menerima H1 ya. Apa itu H1? H1 itu ini ya, yang ini nih. Berarti apa? mu1 dan mu2 itu tidak sama ya. Artinya antara merek A dan merek B itu ada yang lebih bagus ya, itu tidak sama. Ya. Gitu. Ya. Kalau kita tanya mana yang lebih bagus ya tidak kelihatan karena kita pakai H1-nya seperti ini ya. Coba kalau pakai H1-nya ini atau yang ini bisa kelihatan ya. Mana yang lebih bagus. Ini pun bisa ketika kita mau membandingkan kondisi improvement dengan kondisi yang before ya. Itu bisa dilakukan dengan pengujian hipotesis ya. Nah, ini adalah contoh untuk pengujian hipotesis dengan dua nilai rata-rata atau kita mau membandingkan antara mu1 dengan mu2. Kemudian nah ini
Ini seseorang menduga bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A lebih besar daripada B. Ya, coba ini kita tentukan langkah pertama H0-nya dan H1-nya. Ya, ini di sini jelas ya. Apa jelasnya ini? Ya, menduga bahwa A lebih besar daripada B. Nah, ini kira-kira ditempatkan di H0 apa H1? Ingat konsepnya bahwa H0 itu harus ada tanda sama dengan atau paling tidak kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Sedangkan di sini A lebih besar daripada B, jelas ya. Kalau kita kasih tanda sama dengan bisa nggak? Ya, A lebih besar daripada A lebih besar sama dengan daripada B. Nggak bisa ya. Oleh karena itu ini ditempatkan sebagai H1 saja ya. Jadi mu A katakanlah gitu ya, lebih besar daripada mu B gitu. Nah, H0-nya ini yang mengikuti mu A lebih kecil sama dengan mu B gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita uji ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa formulasi H0 dan H1 atau hipotesis ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya, karena kalau ke belakangnya mah ngikutin saja ya. Ini langkah 2, 3, dan seterusnya sama ya. Pakai rumus yang tadi juga sama. Nah, silakan nanti dicoba di rumah saja lah ya, atau di kosan. Kemudian selanjutnya ini saya mau kasih contoh lagi yang sampelnya kecil ya. Yang sampelnya kecil. Kalau sampel kecil itu kurang dari 30 ya. Ini pakainya bukan Z lagi, tapi pakainya distribusi T ya. Misalkan ya, sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran. Sampelnya sebanyak 12 orang dengan metode biasa dan 10 orang dengan metode terprogram ya. Jadi ada 2 metode yang diterapkan. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi dengan soal yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 80, berarti dengan metode biasa ya. Dengan simpangan baku 4, dan kelas kedua yang pakai terprogram ya, itu 75 dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis kedua metode pelatihan apakah sama atau tidak. Gunakan taraf nyatanya 10%. Nah, ini biasanya skripsi-skripsi orang-orang pendidikan ya, PGSD kan misalkan mau melihat ya, mana yang lebih bagus antara metode penghitungan ya dengan biasa gitu ya, dengan menggunakan penghitungan dengan cara jari gitu ya. Kan gitu bisa dievaluasi ya. Mana yang lebih bagus sih gitu ya. Nah, H0-nya apa, H1-nya apa ya. Ini selalu ya. Langkah pertama H0-nya apa, H1-nya apa. H0-nya itu adalah ini di sini jelas ya. Pengen melihat apakah sama atau tidak, ya udah berarti H0-nya mu sama dengan aja, mu1 sama dengan mu2 gitu ya. H1-nya tidak sama berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Udah gitu aja ya. Karena pengen melihat apakah sama atau tidak kan. Bukan melihat mana yang lebih bagus. Kalau mana yang lebih bagus bisa jadi ini nanti tinggal mu1 lebih dari mu2 gitu ya. Atau mu1 kurang dari mu2 sama. Ya, tinggal nanti diujinya yang konsisten aja ya. Oke. Kemudian langkah kedua ya, langkah kedua itu adalah kita menentukan taraf nyatanya 10% ya. Jadi alfanya 0,1 ya, ini alfanya 0,1. Dua arah ya, dua arah. Sehingga alfanya per 2. Alfa per 2 sama dengan 0,05 ya. Jadi 10%, alfa per 2 0,05. Nah, kemudian langkah ketiga seperti biasa ya, kita gambarkan. Ingat ini adalah distribusi T ya. Kita gambarkan dua arah, berarti sebelah sini dan sebelah sini ya. Ini 0 tengahnya. Nah, kita pengen lihat di sini minus T berapa. Ini di sini positif T ya. Ini minus T. Ini T-nya positif T, positif, positif T. Gitu ya. Kita lihat di tabel T-nya. Tabel T-nya. Kita lihat di tabel T-nya. Ini ya. Nah, tabel T-nya. Tadi N1, coba tadi saya tekankan lagi ya. Ini N1-nya 12, N2-nya 10, nilainya rata-rata 10 dengan simpangan baku 4, 75 dengan simpangan baku 4,5. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, di tabel. Ini tabel T ya. DF-nya itu adalah
Kalau cuma satu populasi kan tinggal N-1 ya. Tapi ini kan ada dua populasi. Berarti gimana? Nah, rumusnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2 ya. N1-nya tadi 12 plus N2-nya 10 kurangi 2 ya, sama dengan berapa? 20 ya. Ini kan 22 kurangi 2, 20. Ya udah kita cek sini. Nah, ini 20 ya. Kemudian ke sininya dari mana? Dari alfa itu tadi ya. Yang di atas ini adalah dua arah, yang di bawahnya ini satu arah ya. Jadi yang di atas itu alfa per 2, 0,05. Berarti ini ya. Yang di bawahnya adalah alfa atau 0,1. Yang ini ya, 0,1. Tinggal cari, ya, tarik ya. Awas jangan ini ya. Ini berarti lebih rendah lagi kan. Ini alfa per 2-nya, ini alfa. Ya, ini alfa per 2 kan tadi kan, ini alfanya. Ini ya, 1,725. 724 sekian, atau 1,725 lah ya. Nah, ini minusnya, minus 1,725. Ya, ini positifnya 1,77 ya, 25 gitu ya. Ya. Ini adalah langkah ketiga. Langkah keempatnya apa? Langkah keempatnya kita cari dengan menggunakan rumus. Oke. Rumusnya yang mana? Yang ini. Ya, nih, rumusnya yang ini. Jadi kita menghitung T hitungnya ya. T hitung atau T0 ya, T hitung. Mana rumusnya ini? Ya, coba kita masukkan ya. T sama dengan ya, T hitung sama dengan X bar 1 tadi kalau nggak salah 80 ya. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Dikurangi 75 ya. 80 kurangi 75 kan. X bar 1, X bar 2. Nah, ini S ini adalah S gabungan ya, atau standar deviasi gabungan. Tadi kalau di soal itu adanya S1 dan S2 ya, bukan S itu. Jadi kita harus cari. Nah, ini adalah S1, standar baku 4, dan S2-nya 4,5. Ya, itu adalah S1 dan S2. Sedangkan di sini yang dimaksud adalah S, kita cari ya. Sementara kita masih tuliskan dulu S-nya. S ya, akar 1 per 12 plus 1 per 10. Gitu ya. Nah, terus ini S-nya gimana, Pak, carinya? S-nya itu dari sini nih. Ya. S-nya bisa dari sini. Ini kan S kuadrat. Tinggal, nah, kalau kita mau mencari S-nya saja, ya tinggal dicoret, ini dikasih akar ya. Kuadratnya dicoret, nah, tinggal dikasih akar. Seperti ini. Ya. Jadi S-nya, coba kita lihat ya, S-nya berapa? S sama dengan akar N1 min 1. Berapa tadi? 12 dikurangi 1 ya, kali 4 kuadrat ya. Ditambah berapa? 10 dikurangi 1 kali 4,5 kuadrat ya. Ya enggak? Iya, Pak. Per 12 plus 10 dikurangi 2. Ini kan? Nah, ini coba berapa hitung ya? Saya tungguin nih, ini berapa hitung. Nanti kalau ini ada, berarti tinggal masukin ke sini. Coba dihitung. S-nya dihitung ya. Kalau sudah ada yang nemu, bilang ya.
Halo, sudah? Ntar dulu, Pak. Hmm. Enam koma 25 dikurangin 20, dibagi 20, 2,81. 4,232, Pak. Nah, 4,23 ya. Siap. Benar ya. 4,23. Ini 2,3. ya 232 lah ya. Oke. Ini S. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini. 0, ini S-nya ya. Ini S tadi kan S masih belum ketemu ya. 0,232. Berapa hasil akhirnya, Dwiki? 0, itu 0,23, Pak, nggak pakai 4 ya? Iya, sorry. 4 maksud saya. Iya, Pak. Ya, kadang-kadang tulisan ini ya, pikiran tuh. Nah, ini 4,232. Ntar dulu, Pak. PSBB kapan sih Kerawang PSBB? Katanya 6, Pak, namanya ya. Namanya jadi itu deh. Dua 2,768, benar nggak, Pak? 2,76. 8. Iya, betul. 2,7-an. 2,768. Ya. Berarti di mana? Nah, sini ya. Daerah penolakan ya. Ini kan 1,7 sekian. Ini hasilnya 2,760. Berarti kan di sini 2,7 sekian ya. Artinya ada pada daerah penolakan. Sehingga yang kelima, simpulannya adalah H0-nya ditolak gitu loh. H0-nya ditolak. Satu. Ya, berarti H1-nya diterima. Apa itu H1? Ini baik lagi ya. Berarti metode itu dengan metode apa tadi ya? Dua metode itu tidak sama gitu loh. Artinya ada satu metode yang lebih efektif, cuman kita tidak bisa melihat karena H1-nya kita bentuknya seperti ini ya. Gitu loh. Jadi suatu kondisi itu bisa diwakili dengan mu-nya ya. Jadi ketika kalian misalkan pengen melihat kondisi nilai ya, kondisi nilai atau kondisi apalah proses gitu ya, itu kalian bisa lihat dari mu-nya. Ya, mu itu bisa mewakili suatu kondisi. Ya, tadi kondisinya berarti apa? Dengan menggunakan metode biasa dan metode apa tadi terprogram itu tidak sama gitu ya. Nah, ini skripsi ya. Orang-orang pendidikan tuh seperti ini, coba aja cek ya skripsinya, skripsi PGS, skripsi apa ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Insya Allah enggak, Pak. Jelas ya? Jelas atau bingung? Jelas ya?
Oke. Iya, Pak. Nah, untuk yang lain-lainnya ya, semisal probabilitas ini sebetulnya sama saja ya, tinggal rumusnya untuk langkah keempatnya disesuaikan ini ya, jadi berbeda di langkah keempatnya. Kalau yang langkah dari 1, 2, 3